Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita mulai lanjutan dari materi kita, seperti biasa, antum lihat di depan antum ada 3 kotak madu sarang. Tulisannya sini madu sayang, madu sarang untuk yang tersayang. Masya Allah, antum jangan baper ya. Tapi di sini sudah tidak ada harganya. Berapa ini harganya? 120 harganya satu kotak. Masya Allah. Kita promokan langsung juga ya. Siapa tahu habis makan ini antum pengen nambah dong. Langsung pesan nanti. Sini ada mungkin alamatnya. Tidak tahu ada alamatnya atau tidak di sini. Baik. Siapa yang mau menjawab? Antum murojaah tidak di rumah? Disahkan murojaah aja. Baik. Apa ya pertanyaannya? Karena kita sebentar ada kegiatan fasdu ya, jadi mungkin kita sampai azan isya saja, insyaallah taala. Baik. Pertanyaannya tidak sulit ya. Pertanyaan pertama, coba sebutkan dan jelaskan bantahan terhadap orang yang memakai kalimat sayyidina di dalam salawat pada saat salat. Pada saat apa? Salat. Pada saat tahiyat, duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Pada saat duduk tasyahud akhir. Ada yang memakai sayyidina, katanya tidak apa-apa. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membantahnya. Sebutkan beberapa bantahannya. Ada yang bisa? Jangan dulu. Santri dulu. Santri. Aina antum? Antum di mana? Mujud? Hadir? Na'am. Yalla bisur'ah. Cepat. Waktu kita tidak lama. Kalau tidak, ana jadikan ini hangus untuk ana ini. Yalla. Tidak apa-apa. Ini untuk antum ini, untuk antum bukan untuk anak. Cepat, jawab. Mudah sekali pertanyaannya. Boleh tidak orang bagi sayyidina? Tidak. Ya, semua orang bisa jawab tidak, tapi masalahnya yang ditanyakan apa bantahannya. Nanti baru bilang tidak saja, orang tidak terima. Cepat. Tidak ada yang udah. Antum betul lebih bisa tuh. Mencatat tidak? Yang mana? Oh ya, ini. Karena sayyidina itu penghormatan. Terus? Kalau ditambahkan, kenapa tidak ditambahkan kepada azan? Bukan pada azan, pada kalimat tasyahud, pada saat sholat, bukan azan yang kita tanya. Sabar. Antum sudah sebut azan saja teman. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya tentang apa? Tentang sayyidina dalam sholat, boleh atau tidak? Bukan dalam azan. Tidak boleh. Kenapa? Sabar. Kasih kesempatan. Bisa antum? Tidak bisa. Baik, antum. Kalau di sholat bisa dikatakan, lalu kenapa kalau di azan tidak ditambahkan saja sayyidina juga? Oh ya? Bisa dalam sholat? Sholat kenapa tidak dalam azan ditambahkan? Kan sama-sama perintah. Maksudnya kalau memang boleh ditambahkan sayyidina di dalam sholat, berarti boleh juga di dalam azan. lafaz azan. Mengapa tidak ditambahkan juga? Mengapa tidak ditambahkan juga di dalam lafaz azan kalimat sayyidina?
Apa sisi pembantahnya di sini? Antum ingin membantahnya bagaimana maksudnya? Jadi tidak boleh di dalam sholat, tidak boleh juga dalam azan, begitu maksudnya atau bagaimana? Kalau memang bisa ditambahkan dalam sholat, mengapa tidak ditambahkan juga? Oh, berarti tidak boleh ya intinya. Kalau memang boleh ditambahkan di dalam sholat, yaitu di dalam tasyahud seperti yang kalian klaim, yang kalian bolehkan, kenapa antum tidak tambahkan juga di dalam lafaz azan? Dalam lafaz apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Ditambahi saja asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Antum tidak tambahkan itu. Ya, betul atau tidak ini jawabannya? Betul, masya Allah. Antum suka makan madu? Antum suka memadu? Apa? Insya Allah. Wah, ambigu ya pertanyaan. Sisa 2. Sudahlah, kita lanjut saja dulu pelajaran lah. Baik, nanti akan datang pertanyaan di tengah-tengah pelajaran ya. Kita sudah membahas kemarin tentang masalah sifat salat Nabi dan kita selesai pada salam. Ya, kita sudah selesai pada salam. Masih ingat doa yang disebutkan oleh Nabi ketika saat tasyahud akhir? Masih ingat enggak? Apa doanya? Antum yang angkat tangan. Ini pertanyaan-pertanyaan biasa aja, belum murojaah, nanti pertanyaan di pertengahan. Allahumma ini apa? Antum dapat, bisa atau tidak? Yang lain? Bukan yang itu, yang satunya yang berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Dan kita sudah jelaskan itu makna dari doa tersebut. Ini namanya hadis mutawatir makna, karena rata-rata orang membacanya. Maka kita beriman pada siksa kubur, kita beriman pada fitnah kubur. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengklaim bahwa hadis tentang fitnah kubur itu apa? Hadis ahad, tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah akidah. Ini terbantahkan dengan hadis ini. Dan ayat-ayat yang sangat banyak juga membantahnya. Baik. Kemudian setelah itu kita salam. Kemudian setelah salam kita apa? Berzikir, betul tidak? Kita berzikir. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh ada orang kalau berzikir itu berjamaah? Boleh ya? Tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa bisa tidak boleh? Ini yang paling penting. Kalau menjawab boleh tidak boleh saja gampang. Tapi kenapa bisa tidak boleh? Nah, banyak orang berzikir berjamaah hampir di rata-rata masjid di Makassar ini, yang masjid-masjid besar. Bukan cuma di Makassar, hampir di seluruh Indonesia. Rata-rata di masjid-masjid besar itu orang zikir jemaah, betul? Dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh para jamaah di belakang. Nah, jadi pertanyaan kita, antum boleh apa tidak itu? Antum bilang tidak boleh. Ini perkara besar ini. Antum melarang orang banyak. Nah, antum menyelisihi arus. Arus antum datang dengan hujah yang kuat. Kalau tidak, antum jadi bulan-bulanan. Apa alasannya tidak boleh? Kenapa tidak boleh orang zikir berjamaah? Pokoknya zikir itu ibadah. Kenapa tidak boleh orang beribadah? Kenapa tidak boleh dulu? Kenapa tidak boleh? Karena tidak dicontohkan. Bukankah zikir dicontohkan oleh Nabi? Berjamaahnya. Ahsantum. Jadi kita ada 2 hal di sini ya. Zikir jamaah. Zikirnya dicontohkan oleh Nabi, tidak ada masalah. Kita tidak melarang orang berzikir, tapi yang bermasalah adalah apa? Berjamaahnya. Nah, ini jadi masalah. Ini namanya istilahnya oleh para ulama bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu artinya apa? Yaitu bid'ah yang merupakan asalnya itu adalah ibadah, tapi ditambahkan kepadanya sifat ya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu berjamaah. Itu sifat, tata cara. Kalau zikirnya disyariatkan, tidak diragukan itu. Nabi setelah sholat beliau
berzikir, tapi yang jadi permasalahannya disandarkan kepadanya sifat yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi, para sahabat dan generasi setelahnya. Maka yang kita permasalahkan di sini bukanlah zikirnya, tapi yang dipermasalahkan apa? Berjamaahnya. Begitupun doa. Doa berjamaah juga tidak disyariatkan setelah sholat. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Jadi kalau antum nanti pulang kampung ingin nasihatin orang, jangan menggebu-gebu buru-buru. Orang pahamnya antum melarang mereka berzikir, makanya mereka marah. Masa orang dilarang berzikir marah orang ya? Makanya antum harus jelaskan yang dilarang itu bukan zikirnya, tapi apa? Jamaahnya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud melarang sekelompok kaum yang melakukan zikir berjamaah yang dipimpin oleh satu orang. Lalu Ibnu Mas'ud dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melarang mereka. Lalu pemimpin atau pemuka kelompok ini memprotes. Bukankah ini adalah kebaikan? Kami inginkan dari zikir ini kebaikan, kata mereka. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Kami muridil khair la yujidu, atau kama qala. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikuti sajalah apa yang dicontohkan oleh Nabi kalian dan jangan kalian berbuat bid'ah. Wa qad kufitum, dan kalian sudah dicukupi oleh Nabi kalian. Marah Ibnu Mas'ud. Nabi barusan meninggal, belum kering alat-alat rumah beliau, tapi kalian sudah berbuat bid'ah. Marah Ibnu Mas'ud. Padahal mereka ini berzikir, dan kata Ibnu Abbas ini dimulai dari bid'ah yang kecil ini, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memberontak menjadi kelompok Khawarij di saat perang Nahrawan, yaitu pada saat kelompok Ali bin Abi Thalib menghadapi kelompok Khawarij. Kebanyakan mereka itu yang berpihak pada kelompok Khawarij. Jadi bid'ah itu awalnya dari yang kecil, setelah itu bisa jadi penghalalan darah karena dia sudah terbiasa dengan bid'ah. Dia anggap sepele itu bid'ah, biasa aja ini. Lama-lama membesar dia menjadi bid'ah yang mungkin menghalalkan darah, bid'ah takfir, bid'ah pengkafiran, pemboman. Antum lihat yang mulai meledakkan bom itu awalnya itu terjebak pada bid'ah kecil, dan langsung bisa didoktrin seperti itu. Awalnya dicuci dulu dengan bid'ah yang sifatnya biasa saja. Lama-lama terbiasa, akhirnya disusupi dengan bid'ah yang lebih besar. Maka zikir yang disyariatkan setelah sholat adalah zikir yang dilakukan secara sendiri. Kemudian apa bacaan zikir yang merupakan sifat dari sifat zikirnya Nabi? Zikir itu ibadah apa bukan? Zikir itu ibadah. Berarti kalau begitu kita sudah sepakat kaidah dalam ibadah sifatnya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa? Sesuatu yang sudah apa? Sudah tetap, sudah ada contohnya. Tidak perlu kita bikin zikir baru atau cara-cara baru. Maka mari kita perhatikan. Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Beliau, karena itu menunjukkan dawam ya. Beliau itu selalu apabila setiap selesai sholat ya beliau istighfar salasan. Beliau melakukan istighfar sebanyak berapa kali? 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Di riwayat yang lain tabarakta zal jalali wal ikram. Di sini istighfar 3 kali. Ini lafaz istighfar sini tidak tidak khusus ya. Jadi dalam hadis ini istighfar dalam bentuk apa saja bentuk istighfarnya. Boleh bilang astaghfirullah, boleh bilang astaghfirullah al-azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada pembatasan dalam istighfar di sini. Tapi seorang ulama yaitu Al-Walid bin Muslim itu bertanya kepada si gurunya yaitu Al-Imam Al-Auza'i ya, apa makna istighfar di sini?
beliau mengucapkan cukup kamu mengatakan astaghfirullah. Jadi cukup kita mengucapkan astaghfirullah. 6. Jadi itu zikirnya. Ya. Ketika Imam Walid fakultu lil Auza'i kaifa istighfar, qala yaqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ini jadi dalil bagi sebagian ulama bahwa lafaz istighfar itu cukup dengan mengucapkan astaghfirullah saja. Tidak perlu ditambah dengan wa atubu ilaih atau yang tadi yang kita bilang. Tapi wallahu alam di sini seperti yang kita katakan hukum asalnya dia tidak dibatasi. Kemudian dari Mu'adz, ya kita ini berbicara sekarang apa tentang zikir-zikir sudah salat. Baik. Kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma antas salam, Allahumma ya Allah engkau adalah as-salam, yang maha salam, yang maha selamat, artinya selamat dari kekurangan, selamat dari aib dan cacat, ya. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha berkah engkau ya zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ini kalau kita tadabburi ini zikir, ini bisa menjadi penguat bagi kita bahwa Allah lah tempat kita bersandar dari segala hal yang membahayakan kita. Ya, baik ya yang sifatnya adalah penyakit wabah misalnya, baik yang sifatnya selain itu, maka kita dengan membaca zikir ini kita hadirkan dalam hati kita bahwa kita memohon keselamatan kepada Allah dari hal-hal yang membahayakan kita, karena dari Allah datangnya apa? Assalam, keselamatan. Dan ini juga dalil bahwa assalam itu artinya apa? Keselamatan, bukan ucapan selamat. Anda masih ingat ada orang yang mentafsirkan assalam dengan selamat, ucapan selamat? Ada enggak yang tahu? Siapa yang tahu? Ada orang yang menafsirkan assalam dengan ucapan selamat. Kalau ada yang tahu anak kasih ini dan bisa membantahnya atau tidak? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Untung antum tidak tahu. Tidak apa-apa. Ini kenapa mati sendiri? Berarti tidak boleh Anda membahas itu. Mati dia. Oh, hidup lagi. Baik, maksudnya adalah ketika kita membaca zikir itu hadirkan dalam hati kita bahwa Allah lah yang memberi kita keselamatan. Baik. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya benar-benar mencintaimu, kata Rasulullah. Faqala lahu Mu'adz, lalu Mu'adz berkata kepada beliau, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Ya. Demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, aku juga mencintaimu. Jadi kalau kita cinta kepada saudara kita, tidak apa-apa diungkapkan, inni la uhibbuka. Tidak apa-apa, cinta fillah, cinta karena Allah. Nah, itu harus diungkapkan ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Qala usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli shalah taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu kapan dibacanya? Setelah sholat, dan ada yang mengatakan di dalam sholat. Dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Baik. Kemudian setelah itu dari hadis Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi SAW membaca setiap dubur kulli sholat, di akhir sholatnya beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, itu dibaca setelah sholat. Kemudian di hadis Mughirah bin Syu'bah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini doa luar biasa ini.
Zikir sekaligus doa. Zikirnya setelah sholat dan dia berisi doa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi siapa yang Engkau beri. Kalau Allah ingin memberi ini kepada seseorang misalnya, ada yang bisa halangi? Jawabannya tidak. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah yang menghalangi. Kalau anak ingin memberi tapi Allah tidak mau, bisa atau tidak? Jawabannya tidak, karena Allah yang menghalangi. Walaupun semua manusia di bumi ini berkumpul, tidak akan mampu kalau Allah yang menghalangi. Makanya dengan zikir ini kita punya hati bisa jadi apa? Lapang, bisa menjadi tenang terhadap apapun yang menimpa diri kita, karena pada hakikatnya apa yang kita dapat dan apa yang pergi dari kita itu adalah atas izinnya siapa? Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pemberian kita bersyukur pada Allah, setiap hal yang diambil dari kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Abi Umamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubur kulli salat la yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga sampai dia mati. Artinya kecuali kematian. Jadi sisa mati langsung masuk surga. Kalau dia membiasakan diri dengan membaca apa? Ayat kursi. Ini keutamaannya membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Baik. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Zikir itu subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Man sabbaha dubur kulli sholat salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin tilka tis'a wa tis'in summa qala tamamul mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu itu adalah 99 kali dan dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan bisa dihitung apa tidak? Tidak bisa dihitung. Itu hanya pendekatan saja. Walaupun dosanya banyak, kalau dia mengamalkan ini zikir setiap selesai sholat, maka Allah akan mengampuninya. Bagaimana? Permasalahan fikih berikutnya adalah bagaimana caranya orang kalau dia berzikir begini kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Atau subhanallah, 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 subhanallah. Yang mana yang benar? Pertama apa kedua? Pertama. Tidak ada yang kedua ini. Tidak ada yang menjawab yang kedua. Tidak ada yang kedua. Semua yang pertama. Sepakat. Ittafaqa ahlu ad-darain. Tulab ad-darain ittafaqu. Ini kesepakatannya santrinya ad-darain. Kesepakatan alal khata. Kesepakatannya keliru. Yang benarnya yang ini aqada bahasa hadisnya. Man aqada. Nabi SAW aqada. Kalimat aqad dalam bahasa Arab seperti ini modelnya. Kalau agak kecil disebut dia begini. Jadi boleh begini, subhanallah, subhanallah. Yang penting bentuknya kalimat aqad, bentuk cincin dia. Subhanallah. Ya. Kita enggak masalah kalau begini pun tidak ada masalah yang banyak dihitung. Tapi kita berbicara ini afdoliyahnya, yang paling afdolnya seperti apa? Kalimatnya dalam hadisnya aqada. Aqada ini dalam bahasa Arab ini seperti ini maksudnya. Dan apakah boleh kedua tangan dipakai atau cuma satu saja? Satu saja. Yang mana, kiri apa kanan? Alasannya apa? Karena apa? Madu. Karena santa. Jawab. Anta. Anta yang barusan. Apa jawabannya barusan? Karena tangan kanan untuk hal-hal yang apa antum bilang? Yang baik. Insyaallah. Jazakallah khair. Itu yang benar. Karena zikir itu baik apa tidak?
Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. At-tayammun itu artinya apa? Mendahulukan yang kanan. Fi kulli awamirihi. Ya, beliau mendahulukan kanan untuk hal-hal yang baik, mendahulukan yang kanan. Kalau memakai sendal, memakai yang kanan, memakai baju, yang dahulukan yang kanan. Masuk masjid, dahulukan yang kanan. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Semua yang baik-baik itu kaedahnya adalah hadis ini, yaitu mendahulukan tangan kanan. Ahsanta. Sisa satu. Pindah Bapak. Baik. Berapa menit lagi ini azan ini? Masih ada 12 menit lagi kayaknya ya. Berapa menit lagi? 20. Hah? 20 menit. Baik. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara setelah kita selesai zikir, baru setelah itu selesai bikin zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apa lagi yang kita bikin? Hah? Sudah selesai. Tidak perlu berdoa? Berdoa. Antum tahu tiba-tiba datang berdoa ya. Tidak boleh seperti itu ya. Baik. Yang benarnya kalau orang sudah selesai berzikir itu dia tidak perlu berdoa. Kenapa? Karena Nabi SAW banyak sekali sholat beliau, ribuan sholat beliau, tidak dinukil dari beliau bahwa setelah berzikir beliau membiasakan diri untuk berdoa setelah sholat fardu. Tidak ada hadis yang menunjukkan beliau merutinkan doa setelah selesai sholat fardu. Yang ada, beliau sesekali ada berdoa, tapi itu pun dalam sholat sunnah. Tidak ada masalah orang berdoa selesai sholat. Dan berdoa itu kaedahnya kapan? Kapan saja. Selesai sholat boleh berdoa, pada saat waktu-waktu mustajab boleh berdoa, di saat waktu-waktu mustajab seperti dalam sujud, di dalam tasyahud, setelah sholat. Itu kaedahnya kita berdoa itu yaitu kapan saja. Tapi afdolnya di saat waktu-waktu yang mustajab. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi seperti selesai sholat. Kalau seandainya selesai sholat itu ada ya syariatnya berdoa selesai sholat rutin, itu pastilah dinukil kepada kita kebiasaan Nabi berdoa selesai sholat. Tapi tidak ada yang menunjukkan demikian. Nah, ini kaidah yang perlu antum pahami, bahwa sesuatu yang mutlak tidak boleh dikhususkan. Ini yang banyak orang terjatuh dalam bid'ah idhofiyah gara-gara sesuatu yang umum dia khususkan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah selesai mikir sholat fardu, apa nih setelah itu? Sholat sunnah. Ahsantum. Sholat sunnah itu ada yang dibagi dua ya hukumnya. Ada yang hukumnya sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah. Ada sunnah yang sifatnya sangat-sangat ditekankan, hampir mirip dengan wajib, saking tidak pernahnya Nabi meninggalkannya. Dan ada yang sifatnya ghair muakkadah, Nabi cuma menganjurkan tapi tidak sampai terlalu ditekankan. Baik, ikan datang penjelasannya. Yang merupakan sholat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, itu ada namanya sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sholat sunnah apa? Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah artinya apa? Sebelum. Dan ba'diyah artinya sesudah. Dan di antara keutamaan orang sholat sunnah itu adalah ditinggikan nanti derajatnya di surga. Mau antum? Sampai derajatnya berada di surga yang paling tinggi, yaitu bersama Nabi. Saya kira amalan apapun yang kita lakukan mungkin akan sampai derajat kita dengan para Nabi. Tapi ini ada nas khusus yang menunjukkan bahwa sholat sunnah bisa menyebabkan derajat kita itu nanti sejajar dengan para nabi, satu surga dengan Nabi Muhammad. Mau tahu hadisnya? Kalian tahu hadisnya? Dapat ini, bahwa orang yang banyak sholat sunnah nanti satu surga dengan Nabi. Apa bunyi hadisnya? Silakan. Masa tidak pernah lewat ini hadisnya? Hadis populer. Nggak ada yang tahu?
Untuk anak saja ini kalau begitu, ha? Cepat, hadisnya apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Belum pernah dapat. Banyak ustaz yang mengajar sini belum pernah lewat hadisnya. Bebas, siapa saja bisa jawab. Siapa yang bisa mau jawab, silakan. Tidak ada yang tahu. Lumayan makan madu di rumah. Tidak ada yang mau makan madu. Atau mau di madu? Tidak mau atau di madu? Laki-laki mana ada di madu laki-laki? Hah? Yalah, jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Aywa, itu yang belakang. Apa hadisnya? Sudah di searching Google tadi? Enggak. Ayah, jawab. Ayah, jawab saja langsung. Nah. Bukan itu surga itu secara umum akan datang, dan bukan itu pertanyaannya. Itu surga bisa saja surga yang bawah ya, karena surga bertingkat-tingkat. Yang kita pengen adalah surganya Firdaus langsung, surganya Nabi Muhammad langsung. Apa bunyi hadisnya? Orang yang menjaga sholat sunnahnya, yang perbanyak sholat sunnahnya, maka akan bersama dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Itu yang anak paham. Hah? Iya, maknanya tidak ada masalah. Ahsanta. Lanjut. Ini ala kasratis sujud. Wa ghairu zalik? Nah, la huwa zak. Ini ala binafsika bi kasratis sujud. Ahsanta. Ta'al. Masyaallah. Barakallahu fiik. Tahu artinya? Ini nas hadisnya. Ada seorang sahabat, beliau mendatangkan hajat dan kebutuhan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepadanya, is'al, mintalah. Beliau sudah sold out ya, habis laku ya semua. Alhamdulillah. Jadi beliau bertanya, karena Nabi juru beliau bertanya, meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Nabi kaget ya, karena ini pertanyaan permintaannya kelihatannya sepele, tapi kelihatan permintaan besar ini. Menemani Nabi di surga itu tidak gampang. Terus bilang Nabi apa? Awal ghairu dzalik, ada permintaannya selain itu? Qal huwa dzak, cuma itu ya Rasulullah. Nah, kalau itu dan bilang Nabi, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu tolong saya untuk membantu mewujudkan permintaanmu itu bi kathratis sujud, yaitu dengan perbanyak sujud. Kata para ulama, bi kathratis sujud la yakunu illa bi sholati an-nawafil. Ya, salat sunnah. Orang banyak sujud itu tidak mungkin kecuali dengan salat sunnah. Kalau salat fardu kan cuma 5 kali dah. Cuma 5 kali, betul? Cuma 5 kali sehari semalam, dan itu tidak dimaksud oleh hadis. Yang dimaksud oleh hadis kasratus sujud adalah dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi keutamaan salat sunnah jelas secara umum. Nah, sekarang kita berbicara tentang salat sunnah rawatib, qobliyah wa ba'diyah. Berapa yang disunahkan orang salat sunnah rawatib sehari semalam? Berapa? 12. Ada pendapat lain? Ada yang berpendapat lain apa? 16. Banyaknya 8. Sedikitnya 4, lebih sedikit lagi. Tidak ada yang 2. Tahu salat sunnah rawatib, salat sunnah qobliyah wa ba'diyah, yaitu yang mendampingi salat 5 waktu, yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Baik, karena waktu kita tidak panjang lagi, sisa sedikit. Salat sunnah qobliyah itu ada beberapa hadis yang bercerita tentangnya. Yang pertama tentang hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi menurut hadis Ibnu Umar ini, salat sunnah yang selalu dijaga oleh Nabi itu ada berapa? 10. Hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnahnya, yaitu rakaatain qabla zuhur wa rakaatain ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Berapa itu? 4. Wa rakaatain ba'dal maghrib wa rakaatain ba'dal isya wa rakaatain qabla al fajr. Berapa itu?
10. Dua sebelum zuhur berarti berapa? 4. Ditambah 2 sesudah maghrib 6. Ditambah 2 sesudah isya 8. Ditambah 2 sebelum fajar 10. Itu hadis Abdullah bin Umar. Hadis Ummu Habibah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Yang membedakannya cuma 4 rakaat sebelum zuhur aja dengan hadis Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar tadi berapa? 2 rakaat. Selebihnya sama, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka Allah bangunkan baginya apa? Istana di surga. Dan disebutkan tentang riwayat hadis ini, perawi hadis ini mengatakan bahwa yang meriwayatkan dari Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sehari semalam. Yang meriwayatkan dari dia lagi selalu menjaga 12 rakaat ini sampai musalsal begini. Jadi ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Jadi yang menjaga, yang mengambil ini hadis selalu menjaga ini sholat 12 rakaat sehari semalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis Ibnu Umar yang lebih kuat. Kenapa? Karena Ibnu Umar mengatakan kalimat hafiztu, saya benar-benar menghafal, artinya betul-betul mengawasi sholat sunnahnya Nabi. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Umar itu adalah dia itu benar-benar ingin tahu bagaimana sifat sholat sunnahnya Nabi yang selalu beliau jaga. Maka beliau dapatkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan berapa? 10 rakaat. 2 sebelum dan sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Maka kalau kita berpatokan pada mazhab ini, maka inilah yang lebih kuat. Jadi ini dikatakan standar minimal. Lalu bagaimana dengan hadis Ummu Habibah tadi yang mengatakan 12? Jawabannya adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ini bukan sholat sunnah nafilah, tapi sholat sunnah apa saja, bukan sunat rawatib maksudnya. Tapi maksud ini sholat sunnah yang ghairu muakkadah juga. Yang penting berapa? 12 rakaat. Jadi Ummu Habibah ini menekankan pada rakaatnya, bukan sholat sunnah rawatib yang selalu dijaga oleh Nabi. Karena akan datang nanti bahwa Nabi SAW menganjurkan kita sholat sunnah sebelum asar dan sholat sunnah sebelum maghrib. Itu sholat sunnah rawatib apa tidak? Jawabannya tidak. Makanya itu termasuk hukumnya ghair muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan. Maka inilah yang Allahu alam, yang dari dulu anak pegang pendapatnya. Walaupun kita katakan yang mau sholat zuhur, qobliyah zuhur, ya 4 rakaat silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara afdoliyahnya yang selalu tidak pernah ditinggalkan, bahkan dikodok oleh Nabi kalau beliau terlewatkan darinya, maka inilah yang 10 rakaat ini. Maka kita ini berbicara hukum, ya, berbicara hukum sunnah muakkadah dan ghair muakkadah. Nah, itu yang sunnah muakkadahnya. Makanya kalau kita berbicara satu persatu, kalau 2 rakaat sebelum fajar, antum tahu kan hadisnya? Rakaatil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, 2 rakaat sunnah saja lebih baik, apalagi sholat subuhnya. Kemudian Nabi juga tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat witir pada saat beliau safar. Pada saat beliau safar. Adapun yang lain beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib yang lain beliau tinggalkan. Baik. Kita sudah paham tentang yang hukumnya muakkadah. Sekarang berbicara dengan ghair muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asar arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Begitu juga sholat sunnah sebelum maghrib. Nabi bersabda, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, qala liman syaa. Nabi bersabda, sholat kalian sebelum maghrib. 3 kali beliau ulangi, sholat kalian sebelum maghrib.
Lalu beliau katakan di akhir perkataannya, bagi siapa yang mau. Jadi hal ini disebutkan oleh para ulama, ini hanyalah anjuran yang derajatnya di bawah dari sholat sunnah rawatib. Jadi antum sudah paham mana yang hukumnya yang sangat-sangat ditekankan dijaga oleh Nabi dan mana yang hanya sekedar anjuran. Nah sekarang timbul masalah, lalu bagaimana dengan rawatib Jumat? Adakah qobliyahnya atau tidak sholat Jumat? Ada qobliyahnya? Jawabannya tidak ada. Seperti madu antum sudah tidak ada. Madunya sudah tidak ada juga. Jawabannya tidak ada. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Bagaimana mau ada? Kapan adanya? Di zaman Nabi itu kapan itu orang sholat Jumat? Afwan, kapan orang berhenti sholat sunnah di hari Jumat? Pada saat azan masuk waktu Jumat toh? Nah Nabi itu kalau datang langsung naik mimbar langsungnya azan orang. Kapan lagi orang sholat sunnah rawatib? Bukankah sholat sunnah rawatib itu waktunya? Kapan dulu waktunya sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Setelah masuk waktu sholat. Misalnya kalau qobliyah zuhur harus masuk dulu waktu zuhur. Qobliyah fajar harus masuk dulu waktu fajar. Tidak boleh dia duluan sholat qobliyahnya sebelum masuk waktu, tidak boleh. Bukan qobliyah namanya, sholat sunnah lain. Kalau sholat sunnah qobliyah itu harus dulu masuk waktunya. Paham? Jadi tidak ada namanya sudah qobliyah sebelum Jumat. Kalau sholat ba'diyah Jumat ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Ada. Berapa rakaat? 2. Ada pendapat lain? 4. Ada pendapat lain? 6. Tidak ada? Oh ya. Berarti ada 2 dan 4. Begini. Yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW itu 4 rakaat. Ba'dah Jumat. Ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Kalau beliau melakukannya di masjid, beliau melakukannya 4 rakaat. Tapi kalau beliau juga melakukan di rumah, maka beliau sholat 2 rakaat di masjid, kemudian nanti di rumah ada berapa? 2 rakaat. Jadi kebanyakan orang melakukannya berapa? 2 saja toh? Padahal yang sering dilakukan oleh Nabi, kalau mau yang sesuai dengan sunnahnya, maka sholat ba'diyah Jumat itu berapa rakaat? 4. Kalau mau dibagi boleh 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah atau di sakan misalnya. Kalau mau tidak dibagi sekaligus boleh 4-4-nya langsung di masjid. Dengan berapa kali salam afdalnya? 2 kali salam. Baik. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi permasalahannya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan mengenai sholat rawatib? Silakan pertanyaan. Pertanyaannya, ba'diyah Jumat itu muakkadah atau ghairu muakkadah? Ditekankan apa tidak ditekankan? Tidak. Ditekankan. Yang mengatakan tidak apa alasannya? Yang mengatakan ditekankan apa alasannya? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau ini juga Nabi tidak pernah meninggalkannya atau pernah meninggalkannya. Baik, begini. Hari Jumat kan tidak ada sholat zuhur, betul? Tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Maka sholat Jumat itu berganti sebagai pengganti sholat zuhur. Maka dia mengambil hukum apa? Sholat zuhur. Karena di hari Jumat tidak ada sholat zuhur. Maka kita katakan kalau seandainya ba'diyahnya atau setelah salat zuhurnya itu sunnah muakkadah, maka dia mengambil hukumnya. Maka hukumnya apa juga? Sunnah muakkadah. Karena hukum zuhur itu pada hari Jumat diambil oleh sholat Jumat. Bisa dipahami? Nah. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Menghitungnya boleh seperti ini: subhanallah, 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 5.
Kalau 33 kali berarti 5 kali 6 30. 6 kali seperti ininya, baru ditambah berapa kak? 3 setelahnya. Nah. Baik. Karena mau azan ya. Sekarang berikutnya, apa fungsi sholat sunnah rawatib ini? Ada yang tahu? Memperbaiki. Apa lagi? Hah? Atau sebelum kita berbicara fungsinya, sholat sunnah rawatib ini afdolnya dikerjakan di mana? Di rumah. Tapi antum kerjakan di masjid. Gimana? Afdolnya di rumah, tapi boleh di masjid. Baik, apa hadisnya? Kalau mengatakan afdolnya di rumah, harus pakai dalil. Afdolu sholatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdol-afdolnya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Ini namanya sunnah qauliyah, perkataannya Nabi. Tapi perbuatannya Nabi berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau itu salat sunnah ya ba'dal maghrib, ba'dal isya dan ba'dal jum'ah tadi juga di mana? Fi baitihi, di rumah. Maka ini mengisyaratkan bahwa sholat sunnah yang lain beliau juga kadang lakukan di masjid. Ini namanya sunnah fi'liyah. Fi'liyah dengan qauliyah mana yang lebih kuat kalau seandainya terjadi pertentangan begini? Qauliyahnya mengatakan afdolnya di mana tadi? Di rumah. Kok fi'liyahnya perbuatan beliau sesekali melakukannya di masjid. Bagaimana cara mengkompromikan dua ini? Mana yang lebih kuat dulu? Apakah lebih kuat perkataan atau perbuatan? Lebih kuat perkataan. Kenapa bisa perkataan yang lebih kuat? Karena kalau perbuatan itu kadang-kadang dimasuki oleh khususiyah, kekhususan Nabi saja, tidak yang dimasuki oleh yang lain. Atau tidak dimasuki kekhususan tapi bentuknya adalah seperti keringanan. Dia memberi kita keringanan. Contoh, Nabi bilang la tashrabu qa'iman, jangan minum berdiri, berarti larangan. Tapi Nabi pernah minum berdiri. Itu perbuatan apa perkataan? Perbuatan. Maka hukum asalnya minum berdiri itu dilarang. Tapi kalau memang ada kebutuhan maka boleh. Nah, ini namanya meringankan. Jadi Nabi dengan perbuatannya itu menunjukkan keringanan. Paham antum sampai di sini? Maka kalau begitu tadi afdolnya seseorang sholat sunnah itu di rumahnya, kecuali kalau dia memang ya ada uzur. Misal kita di Indonesia ini jarak azan dan iqamah panjang apa pendek? Pendek. Kalau antum sholat di rumah nanti antum masbuk. Orang sudah rakaat kedua atau minimal antum di shaf kedua. Sekarang masalah, kalau seandainya antum harus memilih sholat sunnahnya di masjid tapi shaf pertama, atau sholat sunnahnya di rumah tapi dapat shaf kedua, pilih mana? Sholat sunnah di masjid dapat shaf pertama. Kenapa? Karena masih bisa digantikan. Antum juga masih dapat keutamaan sholat sunnah. Tapi kalau antum sholat sunnahnya di rumah, antum dapat keutamaan sholat sunnah di rumah tapi tidak dapat keutamaan shaf pertama. Rugi antum satu. Kalau di masjid antum tidak ada ruginya, antum dua-duanya dapat. Itu namanya fikih. Jadi lebih afdal sholat di rumah, usah di rumah saja deh. Tahu-tahu pas sholat di rumah masbuk. Itu tidak fakih namanya itu. Dia tidak fakih. Kembali ke yang tadi. Nah, apa tadi pertanyaan sebelum ini? Apa tadi pertanyaan sebelum kita masuk masalah ini? Lupa antum? Fungsi sholat sunnah rawatib. Santu. Apa fungsinya? Memperbaiki sholat wajib. Apa lagi? Memperbaiki sholat wajib itu maksudnya bagaimana? Sholat antum
sholat wajib antum tidak wajib, tidak baik, maksudnya itu gimana? Atau ada kekurangan, betul? Pasti ada kekurangan, karena di dalam sholat itu tak ada sholat kita yang benar-benar sempurna, karena seseorang mendapatkan pahala dalam sholatnya itu sesuai dengan apa yang dia ingat. Kama qala Ibnu Abbas, al ajar fi sholat wa ma yaqiluha. Ajar atau pahala kita dalam sholat itu sesuai dengan kadar ingat kita dalam sholat kita. Coba antum ngaku deh, kalau dalam sholat antum sering ngayal apa tidak? Sering. Itu makanya Nabi bersabda, la yansariful abdu min sholati, tidaklah selesai seseorang dari sholatnya illa yajid tusuha wa thumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa sulusuha wa rubuha wa nisfuha. Ada orang yang sholat cuma dapat 1/9, 1/8, 1/7, bahkan sampai 1/2. Bahkan ada yang tidak dapat apa-apa dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia badannya yang sholat tapi pikirannya kemana? Mana? Itu wajar. Kenapa wajar? Sisi kewajarannya adalah di dalam sholat itu ada setan yang tugasnya menggoda manusia, mengingatkan hal-hal yang sebelumnya dia tidak ingat. Setan apa namanya? Khinzab. Ya, banyak penerjemah buku tulisnya khinzib, itu keliru ya. Dia dalam wazan mif'al. Jadi khinzab. Jadi ada setan namanya khinzab. Tugasnya mengingatkan kita, membisikkan kita perkara-perkara yang tidak kita ingat sebelum kita sholat. Misalnya antum, ya betapa banyak hutang teringat di dalam sholat, ya betapa banyak tugas yang teringat di dalam sholat. Padahal tadinya tidak ada diingat, tahu-tahu ingat. Barang hilang sering ketemu dalam sholat. Coba antum, itu pernah orang datang ke Imam Abu Hanifah, ya disuruh sholat oleh Imam Abu Hanifah. Dia ingat di dalam sholatnya, kemudian dia ingat di mana terakhir dia taruh itu barangnya. Kemudian dia kembali datang kepada Imam Abu Hanifah. Dia bilang, betul-betul anjuranmu mujarab ya istilahnya kita. Saya temukan barang saya ingat di dalam sholat saya. Imam Abu Hanifah mengatakan itulah saya tahu begitulah derajat atau kualitas sholatmu. Kalau orang yang kualitas sholatnya dia memikirkan sesuatu begitu, ya begitu modelnya. Jadi dia hanya sholatnya badannya saja, tapi otaknya kemana-mana. Ini sholat yang gugur kewajibannya, tapi dia tidak ada pahalanya seperti bunyi hadis tadi. Maka fungsi dari sholat sunnah rawatib ini adalah menutupi kekurangan itu. Karena Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab amalan dari seorang hamba di hari kiamat itu amalan sholatnya, sebelum amalan-amalan yang lainnya. Maka setelah sholatnya dihisab dan dilihat kekurangan, baru malaikat diperintahkan untuk apa? Cek sholat sunnahnya. Itu fungsinya dari sholat sunnah. Maka hendaknya kita selain dia menutupi kita punya kekurangan dalam sholat fardu kita, dia juga membuat derajat kita nanti bisa tinggi, bahkan bisa bersama Nabi SAW di surganya kelak. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan ya, karena sudah azan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum lisal muslimin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.